Semua kita yang ada di dunia ini, hadir di dunia ini karena mama kita. Apakah kita juga harus menghormati orang tua? Itu wajib. Hola netizen yang tercinta. Hidup sendiri tanpa naungan lagi dari sang ibu Nikita Mirzani membuat Loli harus putar otak mencari uang sendiri demi membiayai kebutuhannya. Terbaru, Loli terlihat sedang latihan dialog untuk mempromosikan satu unit apartemen. Sambil duduk di tempat tidur, ia pun menjelaskan harga unit apartemen tersebut. Saat menjelaskan harga unit apartemen yang dimaksud, Loli terdengar terbata-bata. Ekspresi wajahnya pun ikut disorot lantaran terlihat seperti orang yang mengantuk. Bahkan banyak netizen yang berbakti menduga jika Loli sedang dalam pengaruh obat-obatan. Namun tidak sedikit pula yang menyebut jika Loli baru bangun tidur dan sedang kesulitan menghafal dialog sehingga ekspresi wajahnya seperti itu. Di sisi lain banyak juga yang turut prihatin dengan kondisi Loli yang dituntut harus bisa cari uang sendiri. Diketahui hubungan Loli dan Nikita Mirzani hingga kini masih memanas. Sempat menyambangi rumah sang ibu bersama Fadel dan datang sendiri sebanyak 2 kali, namun Loli masih tidak diterima. 2 bedroom 15 juta per sebulan, dijual, standar balkoni, udah. Pokoknya dijual cicilan, pakai cicilan 15 jutaan. Sip, ayo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Video kali ini adalah pendapat gue tentang kasus kisru ibu dan anak yang diumpan ke ruang publik. Buat para netizen, emang si anaknya salah, tapi tindakan yang diambil ibu ini juga nggak bisa dibilang terpuji. Mau sekaya apapun dia, secantik apapun rupanya, sebanyak apapun pengorbanannya, segimanapun lukanya, tetap aja tindakan yang diambil ibu ini kurang bertanggung jawab. Gue khawatir kalau misalnya tindakannya didukung, nanti akan banyak orang tua putus asa yang memilih jalan pintas dan mengambil tindakan serupa. Karena tindakannya itu diposting dan dilihat banyak orang. Buat Ibu Niki, gue gak akan ngejudge keputusan ibu yang pasti udah dipertimbangkan dengan matang. Gue paham kalau perjuangan single mom itu susahnya minta ampun. Gue cuman berharap ibu cukup bijak untuk tidak menyalahkan orang yang baru berinteraksi 1 tahun dengan keluarga ibu, apalagi menggunakan kata kiasan dengan maksud merendahkan. Gue yakin banget ibu gak serendah itu. Ibu tahu kan kalau pembentukan karakter anak itu gak cukup setahun, tapi seumur dia hidup. Mau yang nampung punya niat jahat pun, taruhlah begitu ya. Tapi kan tetap aja harusnya gak dibiarkan. Anak itu masih di bawah umur, masih under 18. Dan anak itu darah daging ibu. Anak itu lahir belum tahu apa-apa, Bu. Semua sama. Kalaupun pada akhirnya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nurut, ada yang bangkang, itu ya tergantung kondisi rumah tangga sama cara didik orang tuanya. Tolong pahami penyebab dia bucin tuh ya father hunger. Jangan menjelekkan anak lah, apalagi di depan kamera media. Pernah dengar pepatah menepuk air di dulang tepercik muka sendiri nggak, Bu? Anak cerminan orang tua itu bukan berarti kloningan. Jadi kalau misalnya ibunya santri, belum tentu anaknya juga santri. Atau bapaknya alim, gak mungkin anaknya bejat. Anaknya ini bisa aja jadi bangsat kalau orang tuanya terlalu sibuk dan gak hadir untuk menemani tumbuh kembangnya mereka. Kalian tahu gak sih sebenarnya kalau semua yang berhubungan dengan anak zaman sekarang itu harusnya diantisipasi sejak dini, bukan dilarang-larang. Caranya gimana? Langkah yang paling awal adalah memberikan suasana rumah yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Gua gak ngomong rumah gedong loh ya, rumah petak pun gak masalah selama orang tua kandungnya akur, utuh, dan saling sayang. Karena sebenarnya anak itu dari bayi udah belajar secara visual. Dan ini hanya bisa diwujudkan kalau para calon orang tua ini menikah memang karena udah siap untuk berumah tangga. Bukan hanya sekedar ingin menghalalkan yang haram, bermodalkan mampu, gak hanya berbekal mau. Lalu yang kedua, penuhi kebutuhan cinta dan perhatian pada anak. Poin yang kedua ini nggak bisa digantikan oleh uang dan nggak bisa diwakili oleh pengasuh. Anak nggak akan sibuk nyari validasi ke lawan jenisnya kalau kebutuhan cinta dan perhatian udah full didapat dari orang tua. Di sini yang gue bahas kualitas ya. Orang tua harusnya nggak cuma mikir maunya saya tanpa mau mendengarkan maunya anak. Orang tua tuh nggak boleh nyerah untuk mengasuh titipan Tuhan dengan dalih apapun. Soal sikap keras orang tua dengan maksud baik, ya emang semua orang tua normal tuh gak ada yang bermaksud jahat. Cuman poinnya di situ, masalah cara. Pikirkan gimana caranya maksud baik orang tua ini bisa sampai dan diterima dengan baik oleh anak. Bukan malah diajak berantem.
Di media pula, kan jadi mancing banyak pro kontra. Buat Laura, kalau emang lo gak bisa diatur ya terserah. Lakukan aja semua yang bikin lo senang. Tapi buktiin kalau lo emang mampu mandiri, bukan cuman benar lo yang nyusahin Inang. Pindah lo dari rumah cowok lo. Bucin sih boleh, tapi jangan numpang. Jaga diri jangan sampai diketawain orang, karena ternyata lo gak lebih dari sekadar pecundang. Ending anak broken home itu cuma 2. Kalau gak kuat banget, ya hancur banget. Tapi apapun nanti masa depan lo, jangan sampai anak lo ngalamin apa yang lo rasain sekarang. Buat para ibu muda dan calon ibu, dari kasus ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pahami bahwa hidup itu adalah siklus aksi-reaksi, rantai sebab akibat yang bentuknya seperti lingkaran. Anak yang dikekang tanpa penjelasan itu akan liar ketika dilepas. Anak yang sering dicurigai nggak akan amanah. Anak yang dilarang terus, gak pernah didengarkan, itu akan jadi pembohong handal. Makanya, bangun kedekatan dengan anak sedini mungkin. Mau pakai sistem VOC atau soft parenting silakan. Mau interaksinya cuma 2 jam atau 24 jam sehari, terserah kalian. Yang penting interaksinya berkualitas. Pastiin anak lo tahu kalau lo hadir dan menyayangi mereka. Cuci otak anak lo dengan kebaikan sedari mereka bayi. Baby see, baby do. Pas lagi sama anak, taruh gadget kalian. Ajak mereka ngobrol. Banyakin tukar cerita. Dan jadikan komunikasi 2 arah sebagai kebutuhan bukan kewajiban. Kasus artis yang musuhan sama anaknya sampai dihapus dari ahli waris lah, kemudian juga sampai dia nggak mau ketemu lagi sama anaknya lah, walaupun anaknya udah minta maaf gitu ya. Ini menurut gue sangat miris ya, karena ini adalah hubungan antara ibu kandung dan anak kandung. Nah itu mengingatkan gue dulu pas gue masih ABG ya, sama kayak si anak ini gitu ya. Nakal lah, namanya juga ABG, anak baru gede ya. Jadi orang tua sebenarnya sih yang harus mengerti keadaan tersebut gitu ya. Toh orang tuanya juga pernah ABG gitu kan. Tapi di sini gue nggak membenarkan kedua-duanya ya, dua-duanya salah. Tapi di sini gue pengen cerita bahwa dulu ketika gue seperti itu, nyokap gue itu tidak pernah sumpah serapahin gue. Sebandel-bandelnya gue, sebadung-badungnya gue, tidak pernah terdengar dalam mulutnya dia keluar anak kurang ajar, bla 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 bla, durhaka bla bla. Nggak pernah sama sekali. Sampai gue bingung dan gue akhirnya tanya, begitu gue udah gede, gue tanya sama nyokap gue, kenapa dulu mama ketika kita berantem mama nggak pernah nyumpah serapahin. Nyokap gue bilang, doa ibu itu adalah doa yang paling manjur untuk anaknya. Jadi apabila sampai ada nih ya, kutuk yang keluar dari mulut ke anak, bukan tidak mungkin itu benar-benar terjadi. Sehingga apa yang dikeluarkan dari mulut ibu gua itu selalu kata-kata, ucapan, doa, walaupun dia sedang kesal dengan gua. Bilang nih ya, ketika berantem sama gua, dalam hati dia nyebut, nak semoga kamu nanti jadi anak yang sukses, anak yang berbakti dengan orang tua, anak yang selalu membanggakan ayah ibu. Tidak pernah dia mencoba untuk mengkutuk anaknya sendiri yang dia kandung. Jadi semua sebenarnya dikembalikan lagi pada ibu-ibu. Mau anaknya terkutuk atau menjadi berkat buat orang lain. Ya memang benar jawabannya itu kayak gitu. Ya masih bersyukur dia masih hidup. Masih bersyukur dia nggak putus asa. Gimana kalau dia depresi? Dengan hujatan-hujatan kalian konten kreator yang memojokkan dia, hujatan-hujatan netizen yang tak berpendidikan, ya kan? Ngapain dihujat-hujat anak umur 16 tahun seolah-olah totally ini kesalahan-kesalahan dia? Sudah jelas menurutku. Kesalahannya di awal-awal pemberangkatan si Loli. Sudah jelas mamanya tidak punya akses, tidak punya visa ke Inggris, tapi berani memberangkatkan anak umur 15 tahun pada waktu itu untuk studi SMA. Baru SMA, ngapain jauh-jauh ke UK sana? Apa urgensinya? Mau uangnya 1 triliun pun kalau anaknya itu tidak diawasin, ya kalau anak itu hancur, ya jangan salahkan anaknya. Anak di depan mata aja bisa hancur, apalagi jauh. Ini berani gitu melepaskan, ya kan? Kalau anak itu ada apa-apa di sana, bisa mamanya berlari ke sana terbang? Gak bisa. Terus ngapain sekolahkan anak di situ kalau tidak punya akses ke negara tersebut? Yang kedua, ini anak mau berangkat sekolah ke negeri Eropa yang perjalanannya itu 20 jam ya.
ke Eropa sana, segitulah ya lamanya perjalanan. Kamu serahkan anak gadismu ke tangan laki-laki asing yang baru dikenal. Bolehlah dibilang baru dikenal. Kan belum ada setahun kalau nggak salah itu sama si Dodola itu waktu itu. Tapi berani gitu menyerahkan anak gadisnya, melepaskan begitu saja, ya kan? Di mana tanggung jawabnya sebagai mama? Apakah mamanya ini cuma siapin duitnya aja, anaknya dilepaskan begitu? Kan harusnya kalau memang mamanya ini tidak punya visa ke sana, ya jangan diberangkatkan anaknya. Kalau memang benar-benar dia mau anaknya ini tidak terjadi apa-apa, ya ngapain dilepaskan anaknya? Jangan dilepaskan. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa di negara Inggris sana, mamanya kan nggak bisa terbang langsung ke sana. Mana? Lalu kamu bilang lagi, kalau tidak ada mamamu, kau tidak ada, Loli. Emangnya kalau tidak ada mamamu, kau ada juga di dunia ini? Semua kita yang ada di dunia ini, hadir di dunia ini karena mama kita. Apakah kita juga harus menghormati orang tua? Itu wajib, itu harus. Kita hormatilah orang tua. Dan orang tua pun harus menjalankan tanggung jawab. Nggak cuma tanggung jawab kalau anak itu baik, tanggung jawab juga kalau anak itu nakal. Apalagi kalau anak ini masih di bawah umur. Jadi ketika anak ini nakal di bawah umur, gak bisa lah kita buang-buang gitu aja. Semua nanti anak-anak Indonesia ini gelandangan kalau setiap orang tua membuang anaknya yang bermasalah. Misalkan anggaplah mama-mama ini semua kayak sini kita ini ya. Jadi semua anak-anak yang bermasalah ini nanti dibuang sama orang tuanya. Heran aku lihat konten kreator yang masih muda-muda, udah pula belajar menasehati anak. Kayak kau nggak pernah nakal aja kau dulu. Tunggu nanti kamu punya anak. Ya kan? Apa mungkin kamu sekarang sudah punya anak? Ya anakmu masih kecil, masih bisa kau atur-atur. Nanti ketika anak ini akil balik, mulai dia nanti melihat dunia lain gitu ya, teenager. Nah, disitulah timbul segala pergolakan. Apakah kamu nanti akan membuang anakmu juga? Ataukah kamu punya hati seluas samudra, punya kasih ibu sepanjang masa? Kalau kamu sih nggak ada ya, karena kamu laki-laki. Karena laki-laki itu kasihnya sepanjang galah, ya kan? Jadi kalau laki-laki berkomentar tentang si Loli, nggak masuk akal kurasa. Karena nggak nyambung menurutku.